فرض الحج إلى بيت الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المغارب والمشارق. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالمعجزات والبراهين الشوارق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ذي القلب الرحيم صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه المصطفى قلوب من الأغيار والعوارض. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahumullah hafizakumullah jami'an. Hari ini saudara kita orang Islam di dunia sedang melaksanakan sebuah ritual manasik haji sebagai wujud rahmat tamu-tamu Allah. Mudah-mudahan kita doakan mereka ini selalu diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan segala aktivitas ibadahnya dan pulang ke tanah air membawa haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya melainkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita yang belum mendapatkan panggilan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berziarah ke Baitullah, berziarah kepada baginda Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jika kita renungkan, ternyata di balik manasik haji ini, di balik ritual manasik haji terdapat banyak hikmah dan pelajaran yang dapat kita jadikan hikmah dan teladan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik bagi jemaah haji sendiri maupun bagi kita yang belum mendapatkan panggilan ibadah. Di antara hikmah-hikmah yang terdapat dalam manasik haji, yang pertama adalah dalam rangkaian ibadah haji yaitu memakai kain ihram, membalut seluruh tubuh dengan sebebal kain putih mirip dengan kain kafan sambil berniat nawaitul hajjah wa akhiratu bihi. Ini sesungguhnya mengajarkan kepada kita agar kita selalu ingat bahwa akhir kehidupan kita sesungguhnya adalah berselimut dan berbungkus kain kafan. Segala sesuatu yang kita miliki saat ini ketika kita hidup di dunia, pakaian yang dikenakan, harta dan kekayaan yang dikumpulkan, anak dan keluarga yang kita banggakan, pangkat dan jabatan yang kita duduki, popularitas dan status sosial yang kita tanda, semuanya adalah pinjaman yang bersifat sementara. Pada saatnya semua pinjaman itu akan dikembalikan kepada sang pemilik yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, berhati-hatilah menjaga amanah pinjaman ini. Gunakan sebaik-baiknya untuk menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Masih dalam rangkaian memakai kain ihram, kita juga yang kedua diajarkan kaifa nata'addab bil qaul. Kita diajarkan dengan ihram bagaimana kita bisa beradab, beretika, bermoral kepada alam semesta. Bil jamadat, dengan benda mati, di mana kita disunahkan untuk menghidupkan hajar aswad, sebuah batu, tetapi kita disunahkan menghormati bahkan menghidupnya. Bil asjar, dengan pohon-pohon kita tidak boleh menebang sembarangan. Bil hayawanat, kita tidak boleh membunuh binatang sembarangan, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan betapa agung manasik pesan-pesan yang ada dalam manasik haji. Jauh seluruh bangsa Eropa menggaungkan apa yang disebut dengan fiqhul bi'ah, fikih lingkungan. Islam telah mengajarkan 1400 tahun yang silam
bahkan semenjak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bagaimana nata'adzab bil qaul, kita beradab bermula kepada alam semesta. Hadirin jamaah saudara Jumat dan Allah. Yang ketiga, pelajaran yang dapat kita ambil dalam manasik haji adalah tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan gerakan dan arah yang sama, dengan posisi badan yang tidak boleh melenceng dari arah kiblat. Ini sesungguhnya isyarat agar dalam menjalani aktivitas kehidupan di dunia ini kita tidak boleh lepas sedikit pun dari satu titik yang menjadi sentral sumber kehidupan ini, menyandarkan kehidupan ini pada satu titik yang maha menentukan segalanya, zat yang maha mengatur alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika planet-planet bertawaf, berputar mengelilingi matahari, para malaikat tawaf mengelilingi Baitul Ma'mur, maka seharusnya kita sebagai makhluk yang lemah hendaknya juga tawaf, berkeliling dan berputar, menggantungkan hidup hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu pandai dan piawai menjaga posisi diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahumullah, tawaf juga mengajarkan kepada kita agar kita sadar bahwa kehidupan ini terus berputar, tidak menonton pada satu titik, pada satu posisi dan keadaan yang sama. Hari ini kita sehat walafiat, mendapatkan kebahagiaan hidup, sukses dalam segala urusan. Tapi ingatlah, roda kehidupan terus bertolak, berputar. Ada kalanya badan akan semakin melemah, kegagalan demi kegagalan akan dialami. Pada masanya akan muncul kesusahan dan penderitaan, maka saat itu bertawaflah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Ini isyarat bagi kita agar dalam menjalani hidup ini kita harus bersa'i, harus bergegas. Sa'aya sa'aya, bergegas dan berlari kecil, artinya kita tidak boleh menjadi pemalas, harus bersemangat dan optimis dalam berusaha untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Adik-adik para santri harus bertawaf di pondok ini, harus bersa'i di pondok ini, bergegas menghargai waktu yang ada. Sa'i dari kamar menuju ke tempat sekolah untuk belajar, sa'i dari kamar menuju ke mushola untuk melaksanakan sholat berjamaah, dan begitu seterusnya. Maka setelah kita lakukan sa'i dalam kehidupan ini, menghargai waktu, li'anna awqata wa umruka, karena waktumu adalah umurmu, wa umruka rasumalika, dan umurmu adalah modalmu. Al-waktu tasayid kita takwa qata'aka, waktu laksana pedang, jika tidak kau gunakan dengan baik maka akan memotong kehidupan. Maka setelah itu serahkan kepada Allah sa'i yang kita lakukan. Inna Allaha la yudhillu ma biqaumin hatta yudhillu ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang akan berubah. Kelima, wukuf di padang Arafah. Secara harfiah wukuf berasal dari kata waqafa yang diwukufkan, artinya berhenti. Ini isyarat agar setiap hamba yang beriman hendaknya selalu wukuf fi hududillah, wukuf, patuh dan berhenti pada rambu-rambu yang telah digariskan agama. Kita tidak boleh hidup semaunya, karena kehidupan ini telah diatur oleh Sang Pencipta. Demikian pula kita sebagai santri harus wukuf di pondok pesantren ini, wukuf di nizamil ma'had, berhenti pada rambu-rambu aturan pesantren. Insyaallah apa yang kita lakukan, riyadhah yang kita lakukan menahan diri akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, "Inna Allah hatta hududan fala ta'taduha, wa farada faraidan fala tudayyi'uha, wa harrama asya'a fala tantahibuha, wa taraka asya'a ghayri istiyami rabbikum, walakin rahmatan minkum, walakin rahmatun minkum lakum faqbiluha, wa la tabhasu fiha." Rawahul Hakim. Sesungguhnya Allah telah memberikan rambu-rambu, maka jangan kalian melampauinya, dan Allah telah membebankan kewajiban
bukan karena lupa, melainkan sebagai bentuk kasih sayang untuk kalian. Oleh karena itu, terimalah dengan senang hati dan tidak perlu dibahas dan dibaca. Selanjutnya melempar jumrah ini, yaitu melempar sejumlah kerikil ke tempat yang telah ditentukan. Melempar jumrah pada hakikatnya merupakan simbol perlawanan manusia terhadap dua kekuatan musuh yang abadi dalam kehidupan, yakni kekuatan syaitan dan hawa nafsu. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar melempar setan, melempar iblis saat menggoda mereka agar proses penyembelihan tidak dilaksanakan. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh yang nyata, maka jadikanlah syaitan itu benar-benar sebagai musuhmu. Inna mayatmu isbahu yakun min ashabis sa'id. Oleh karena itu, pesan dalam melempar jumrah, bagaimana kita, terutama para jemaah haji yang telah pulang melaksanakan manasik haji, akan mendapatkan satu pelajaran berharga. Bagaimana kita dalam kehidupan ini menjadikan syaitan sebagai musuh kita. Jangan dibalik, malah kadang-kadang saudara sendiri, anda keluarga yang menjadi musuh dalam kehidupannya. Alhamdulillah, sunnah alhamdulillah. Demikianlah di antara 10 hikmah yang dapat kita petik dari manasik haji. Selebihnya masih banyak mutiara-mutiara yang kita singkap dalam hikmah manasik haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan inayah, kemampuan, hidayah kepada kita untuk bisa mengamalkan pesan dan kesan di balik manasik haji. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman